Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ruangan Renungan Pagi Desember 20, 2020. Pada pagi ini, renungan pagi kita berjudul Sebuah Kehidupan Rangkap Dua. Apakah sebuah kehidupan rangkap dua itu? Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mempelajari pelajaran renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan yang di surga, kami berterima kasih karena kasih Tuhan telah menghentarkan kami untuk bangun lagi pada pagi ini untuk dapat kesempatan merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah Roh Suci-Mu bersama dengan kami dan biarlah Engkau menolong hamba-Mu untuk membawakan pelajaran ini. Inilah doa kami Bapa, berkati pemirsa yang mendengarkan juga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, ayat renungan kita pada pagi ini. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jika Anda ingin, kalau di rumah ya, kadang-kadang kita suka bersama-sama untuk membacakan ayat penunggu pagi bersama-sama. Anda juga bisa mengikuti setelah saya menyebutkan ayat ini. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3. Mari kita pelajari bersama-sama apakah kehidupan rangkap dua itu. Tak ada yang lebih dibutuhkan dalam pekerjaan kita selain hasil-hasil praktis dari persekutuan dengan Allah. Kita harus menunjukkan lewat kehidupan kita sehari-hari bahwa kita memiliki kedamaian dan perhentian dalam Sang Juru Selamat. Damainya di dalam hati akan memancar pada wajah. Persekutuan dengan Allah akan meluhurkan tabiat dan kehidupan. Orang-orang akan mengetahui dari kita, sebagaimana murid-murid pertama dulu, bahwa kita bersama Yesus. Hal ini akan menanamkan di dalam diri pekerjaan sebuah kuasa yang tidak dapat datang dari yang lain. Dengan adanya kuasa ini, ia mestinya tidak memperoleh dirinya sendiri untuk dirampas. Kita harus menjalani sebuah kehidupan rangkap dua. Apakah kehidupan rangkap dua itu? Yaitu kehidupan dari pikiran dan perbuatan, dari doa yang hening dan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Semua orang yang berada di bawah pelatihan Allah membutuhkan waktu yang hening untuk persekutuan dengan hati mereka sendiri, dengan alam dan dengan Allah. Kita harus secara pribadi mendengarkannya, berbicara kepada hati kita. Ketika suara-suara lain dibisikkan, dan di dalam keheningan kita menanti di hadapannya. Keheningan jiwa membuat suara Allah lebih berbeda. Dia menawarkan kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur 46 ayat 10. Ini adalah persiapan yang efektif untuk semua pekerjaan bagi Allah. Di tengah-tengah kerumunan orang yang bergegas dan tekanan berbagai aktivitas yang intens dari kehidupan ini, ia yang disegarkan dengan cara demikian akan dikelilingi dengan sebuah atmosfer terang dan damai. Ia akan menerima sebuah anugerah baru, baik kekuatan fisik maupun mental. Hidupnya akan meluapkan sebuah keharuman dan akan menguapkan sebuah kuasa ilahi yang akan menjangkau hati orang-orang. Banyak orang, bahkan dalam masa pengabdian mereka, gagal menerima berkat dari persekutuan yang nyata dengan Allah. Mereka terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka melewati lingkaran kehadiran Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sesaat dalam batas-batas wilayah yang suci, namun tidak mendambakan nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal bersama guru ilahi. Dengan beban-bebannya, mereka kembali bekerja. Para pekerjaan ini tidak bisa meraih keberhasilan yang paling tinggi jika mereka tidak mempelajari rahasia kekuatan itu. Mereka harus memberi diri mereka sendiri waktu untuk berpikir, berdoa, menunggu dari Allah sebuah kuasa fisik, mental,
dan spiritual yang memperbaharui. Mereka membutuhkan pengaruh yang meninggikan yang berasal dari rohnya. Dengan menerima ini, mereka akan dipercepat oleh hidup yang segar. Pelajaran kita pada pagi ini sekali lagi mengajak kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah tahu, sudah mengenal akan Kristus itu, tetapi kita diajak kembali. Saudara-saudara, marilah kita menggunakan waktu kita setiap hari untuk datang berhubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam kehidupan kita terlalu tergesa-gesa. Kita bangun pada pagi, lompat dari tempat tidur, dan langsung bergegas-gegas memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Tetapi pelajaran ini mengajak kembali kepada kita, sisihkanlah waktu Anda setiap hari, datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, dengarlah akan kata-kata atau nasihat dari Tuhan yang membawa kekuatan kepada kita untuk satu hari. Saudara, pelajaran ini juga mengingatkan kita, apabila kita selalu berhubungan dengan Tuhan, maka tingkah laku kita atau pribadi kita akan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan Kristus. Jadi jika Anda ingin untuk memiliki hari yang baik, biarlah Anda juga harus ingin mempraktekkan pelajaran kita pada pagi ini untuk mau selalu datang kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan setiap hari, dan mau merenungkan atau mempelajari tingkah laku Kristus dan nasihat-nasihat yang berasal dari Kristus, agar kita juga bisa memancarkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang kita gauli setiap hari. Terima kasih. Untuk itu kita akan berdoa untuk mengakhiri renungan pagi kita pada pagi ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pelajaran yang begitu baik. Biarlah pelajaran ini boleh menguatkan kami. Biarlah ajakan dari pelajaran ini kami boleh praktekkan, agar kami jangan terburu-buru dalam kehidupan kami, agar kami mau menyisihkan waktu kami setiap hari untuk datang berhubungan dengan Engkau dan mendapatkan kekuatan dan belajar dari Engkau setiap hari untuk mempraktekkan kehidupan yang penuh penyerahan kepadamu. Biarlah Engkau bersama dengan masing-masing kami dalam aktivitas kami hari ini, Bapa. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, anggota-anggota kami yang sakit, yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan namanya sakit satu-satu. Tetapi Engkau mengetahui siapa-siapa mereka. Biarlah Engkau bersama mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, dan biarlah Engkau akan memberikan kesembuhan, dan Engkau akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi kami, Bapa, dalam pelayanan kami sehari-hari. Engkau tahu kami harus menghadapi pasien-pasien yang sakit, dan kami harus bertemu dan melayani mereka. Tetapi biarlah malaikat Tuhan selalu melindungi kami masing-masing, dan Engkau kiranya menjauhkan kami dari sesuatu yang kami tidak kehendaki, dan Engkau melindungi kami, Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk hari ini, Bapa. Aturlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan dosa kami yang begitu banyak, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.